Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imam Rasyadi MPD dan Bapak Alian Fatwa MPD selaku dosen penguji ujian seminar proposal saya pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Khabir MAG selaku dosen pembimbing skripsi saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Siti Aminah NIM 2118133 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Busnan Mansuriyah, Perolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Adapun alasan saya memilih judul ini karena Pondok Pesantren Busnan Mansuriyah merupakan salah satu pondok pesantren yang belum lama berdiri. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pondok ini masih merintis dalam berbagai bidang, baik dari bidang pendidikan, bidang keamanan maupun bidang ekonomi. Akan tetapi kedisiplinan di pondok pesantren ini cukup baik. Pondok pesantren ini juga berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat pedesaan, di mana tingkat kedisiplinan anak-anak di desa ini cukup tinggi. Kemudian latar belakang masalah. Disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter seorang anak agar dapat lebih bertanggung jawab dengan kedisiplinannya pada semua aktivitas. Hal inilah yang akan membuat anak lebih teratur dan terarah, dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Inilah pentingnya penerapan sikap disiplin pada setiap anak. Agar pola hidupnya lebih teratur, maka penerapan sikap disiplin pada setiap individu sangatlah penting dalam kehidupan. Karena salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas ialah dengan penerapan sikap disiplin. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Allah mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, penerapan sikap disiplin merupakan bagian dari akhlak mulia. Perilaku disiplin sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Disiplin dapat diterapkan baik di dalam keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan perilaku disiplin, seseorang dapat mematuhi peraturan sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran, baik yang ringan maupun yang berat seperti pelanggaran hukum. Kedisiplinan merupakan sikap yang dimiliki seseorang yang selalu tepat dan taat dalam melaksanakan sesuatu. Kedisiplinan bagaikan permata sikap yang banyak menarik perhatian. Kedisiplinan merupakan dasar diterapkannya segala aturan atau tata cara yang menjadi syarat paling dasar dari setiap jenis pekerjaan. Taat asas patuh adalah disiplin, dan disiplin adalah awal dari keberhasilan. Dalam lingkup pendidikan, disiplin diartikan sebagai cara juga digunakan oleh guru untuk menciptakan atau mengkondisikan ketertiban di dalam kelas. Sehingga disiplin yang dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau sekelompok yang ingin mengikuti aturan yang telah diputuskan. Dalam lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah, pemahaman tentang perilaku disiplin yaitu sikap atau perilaku yang menunjukkan kepatuhan pada peraturan sekolah. Sekolah adalah tempat yang strategis untuk mengajarkan perilaku disiplin, karena di sanalah terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perilaku siswa. Indonesia memiliki beberapa sistem pendidikan seperti sistem sekolah, madrasah, dan pesantren. Masing-masing memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Salah satunya pada sistem pendidikan pesantren, di mana di sana mengharuskan siswa untuk tinggal di dalam asrama, sedangkan sistem pendidikan yang lain tidak. Salah satu konsekuensinya adalah setiap siswa harus selalu mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan
masyarakat, baik secara terpaksa maupun sukarela. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang lebih terfokus pada pembelajaran keagamaan, bukan hanya teori sebagai bahan ajarnya, namun juga contoh langsung dari sosok seorang kiai yang selalu memberikan suri tauladan untuk seluruh santri-santrinya. Pesantren juga sebagai tempat pengembangan diri dalam bermasyarakat, karena seseorang yang bermukim di pesantren maka akan tinggal di asrama-asrama pondok pesantren, di mana di sana mereka akan berkumpul dengan banyak sekali orang dengan karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki satu tujuan, yaitu mencari ilmu dan ridho Allah serta membahagiakan kedua orang tua. Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan nilai kedisiplinan santri pondok pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain dengan variabel yang hampir sama, tujuannya untuk memberikan masukan bagi peneliti. Penelitian Eremia Sukowidianti tahun 2016 mempelajari studi kedisiplinan santri pondok pesantren Wali Barokah Kediri. Dan penelitian dari Lukman Hakim H tahun 2020 juga melakukan penelitian lain yang meneliti tentang pembinaan kepribadian dan sikap disiplin santri di pondok pesantren Miftahul Ulum, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk penerapan kedisiplinan santri di pondok pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi kedisiplinan santri di pondok pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk penerapan kedisiplinan santri di pondok pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri di pondok pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan menganalisis bentuk penerapan serta faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri di pondok pesantren. Yang kedua, menambah wawasan ilmu dan pengetahuan terkait dengan bentuk penerapan serta faktor yang mempengaruhi santri di pondok pesantren. Dan yang kedua, menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan bentuk penerapan serta faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri di pondok pesantren. Manfaat praktis yang pertama, bagi peneliti dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang bentuk penerapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri di pondok pesantren, dan bermanfaat bagi peneliti sendiri karena nantinya akan menjadi guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, sebagai masukan bagi guru, siswa, dan masyarakat untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anak untuk mengenal aturan dan disiplin sebagai aturan kehidupan masa depan di masyarakat, bangsa, dan negara. Poin selanjutnya mengenai landasan teori. Yang pertama, mengenai kedisiplinan. Disiplin adalah batin dan karakter untuk mematuhi pesanan atau kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang bermaksud untuk belajar. Dari kata ini muncul kata disiplin yang berarti menyuruh atau mempersiapkan. Terlebih lagi, saat ini disiplin mengatakan wawasan yang bisa dikatakan seseorang. Sedangkan menurut Harlock, disiplin mempunyai 4 unsur pokok, yaitu peraturan sebagai pedoman berperilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut, dan dalam cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksakannya, hukuman untuk yang melanggar peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah kerangka berpikir.
Kerangka berpikir adalah gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konseptual yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dan disusun berdasarkan kajian teoritis yang telah ditentukan. Di Pondok Pesantren Bustan Mansuri Rawamangun Kajen ini, cara meningkatkan kedisiplinannya salah satunya dengan menjaga waktu, baik itu waktu sholat berjamaah, waktu belajar pelajaran pondok maupun waktu belajar pelajaran sekolah ataupun kuliah. Selain itu, untuk mengatur waktu tidur pun menjadi bagian yang sangat penting, karena jika tidur terlalu malam, maka akan berakibat kesiangan untuk bangun pagi-pagi. Jika bangun tidurnya terlambat, maka jamaah sholat subuh pun akan terlambat. Maka dari itu, di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah diadakan peraturan untuk mengaturkan HP setiap jam 22.00 atau jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi atau setelah selesai mengaji Al-Quran di mu'alim masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir santri yang bangun kesiangan akibat tidur terlalu malam karena asyik main game ataupun penggunaan HP yang kurang bermanfaat. Maka dengan diadakannya peraturan-peraturan tersebut di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah Kajen Matraman ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan santri. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyimpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Artinya, tidak untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, dan keadaan. Selain itu, penelitian lapangan juga berarti bahwa peneliti berangkat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam hal ini, berarti erat kaitannya dengan pengamatan dan berperan serta. Kemudian sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengasuh pondok pesantren, kepala atau lurah pondok, dewan pengurus, dewan asatidz, serta para santriwan dan santriwati. Adapun sumber data sekunder diambil dari sumber-sumber kedua atau tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud yaitu data yang dapat dijadikan penunjang dalam melakukan penelitian, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan, karya ilmiah, penelitian atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang pertama dengan observasi atau pengamatan. Metode observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati secara langsung proses kegiatan keseharian di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk mewawancarai pengasuh pondok pesantren, kepala atau lurah pondok, dewan pengurus, dewan asatidz, serta para santri dan santriwati pondok. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi ialah sumber informasi non-manusia yang berupa instruksi, laporan, pengumuman, surat keputusan, catatan-catatan, dan arsip lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun metode ini digunakan untuk kelengkapan data yang diperoleh dari objek penelitian di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah Pekalongan. Kemudian teknik analisis data.
Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Leksi Cemulom, metode penelitian kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis yang diajukan melalui penyajian data. Adapun untuk proses analisis data penelitian, penulis menggunakan analisis data model Mills dan Huberman, meliputi yang pertama reduksi data. Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian. Seorang peneliti dapat menemukan kapan saja untuk mendapatkan data yang banyak, dan peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan lapangan, harus ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti dalam tahap ini berusaha untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan analisis faktor kedisiplinan santri Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah Rawalako Kajen Pekalongan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, peneliti memilih data tersebut yang memang layak untuk digunakan dalam pembahasan. Melakukan display data dan penyajian. Setelah melakukan reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data berupa teks naratif yang tersusun secara lengkap sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang terakhir, mengambil kesimpulan atau verifikasi. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data, sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Dengan demikian, peneliti akan menyimpulkan dan menggambarkan secara sistematis mengenai analisis faktor kedisiplinan santri Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah Rawalako Kajen Pekalongan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.